बहुत ज्यादा। Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, Warung Santuy akan membahas film dengan judul The Terror of Hallows Eve yang telah dirilis pada tahun 2017. Singkatnya, film ini mengisahkan seorang bocah berusia 15 tahun yang selalu menjadi target pembulian teman-temannya. Mereka menganggap bahwa anak itu sebagai orang aneh yang terobsesi dengan monster dan juga labu. Suatu ketika, kejadian mengerikan terjadi hingga membuat bocah yang selalu dibully ini akan membalaskan dendam ke semua teman-temannya. Namun sebelum kalian lanjut dengan cerita film ini, tidak ada salahnya untuk kalian bantu dukung channel Warung Santuy dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Yuk, tanpa basa-basi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Di awal film, kita langsung dibawa ke tahun 1981, tepatnya pada tanggal 30 Oktober. Kita akan diperlihatkan 3 orang gadis yang sedang berjalan pulang dari sekolah. Ketiga gadis ini tengah asik mengobrolkan pria idamannya masing-masing. Sampai suatu ketika, mereka bertiga harus berpisah di pertigaan jalan untuk menuju rumah mereka. Salah satu gadis kemudian berjalan sendiri. Dia merasakan hal-hal aneh seperti ada orang yang mengikuti atau menggangguinya. Hal ini ditambah dengan secara tidak sengaja dirinya menemukan bercak darah di jalan. Dia mengikuti darah itu sampai ke tempat pembuangan sampah dan tiba-tiba ternyata kejadian mengerikan itu hanyalah sebuah prank yang dilakukan secara sengaja oleh bocah laki-laki yang bernama Timmy. Kemudian ayah dari gadis sebelumnya datang memarahi Timmy sambil menyeretnya dan mengadukan perbuatan prank ini kepada ibunya Timmy. Ayah dari gadis itu sangat muak dengan tingkah laku Timmy karena si Timmy ini sering sekali membuat kegaduhan di sekitar rumahnya. Ayah dari gadis itu bahkan mengancam untuk yang terakhir kalinya, jika si Timmy kembali melakukan prank, dia akan melaporkan ke pihak kepolisian. Setelah mendapat ancaman itu, jelas hal ini membuat ibunya Timmy merasa takut apabila terjadi masalah yang nantinya akan menyeret keluarga kecil mereka ke pihak berwajib. Di dalam rumah, ibunya Timmy terus mewanti-wanti si Timmy untuk tidak sekali lagi membuat prank bodoh tersebut. Kemudian jika kita lihat-lihat, si Timmy ini memiliki keahlian di bidang kesenian, yang dimana dirinya sedang membuat patung berbentuk monster yang entah itu monster apa. Sambil membuat patung, Timmy pun sambil mendengarkan ibunya yang terus mengoceh memarahinya. Namun beberapa saat, ibunya pergi meninggalkan Timmy sendirian karena dirinya ingin pergi bekerja. Kemudian pada malam hari, Timmy yang merasa bosan, dirinya hanya berdiam diri di kamar tidur. Dia pun mengambil selembar kertas, lalu memulai untuk menggambar sebuah monster yang menyeramkan. Namun secara tiba-tiba, dirinya mendengar suara dari sudut rumahnya. Dia pun bergegas menyelidiki sumber suara itu, sampai si Timmy ini naik ke atas loteng rumah. Rasa penasarannya ini pun membuat Timmy terus memeriksa setiap sudut di loteng rumahnya. Dan tiba-tiba muncullah monster yang digambar Timmy sebelumnya yang membuat Timmy kaget bukan main. Namun dengan sekejap, monster itu hilang begitu saja. Secara bersamaan, dirinya menemukan foto kenangan saat Timmy masih kecil bersama ibu dan ayahnya. Hal ini membuat Timmy teringat akan masa lalunya dulu. Kemudian kita akan dibawa flashback ke masa kecilnya Timmy. Timmy memiliki seorang ayah yang bisa dikatakan seorang pemabuk, pecandu narkoboy, dan temperamental. Suatu hari Timmy tak sengaja menemukan obat terlarang milik ayahnya. Jelas hal ini membuat ibu dan ayahnya Timmy bertengkar hebat dikarenakan ibunya Timmy sangat benci terhadap suaminya itu yang merupakan pecandu narkoboy. Kemudian kita kembali lagi ke masa sekarang. Timmy yang mengingat kenangan pahit itu membuat dirinya merasa sedih dan tidak sanggup menahan air mata.
Di dalam tumpukan barang-barang bekas, Timmy menemukan sebuah buku dengan cover The Book of Halloween. Dia pun membuka halaman tiap halaman di buku tersebut. Dan di dalam buku itu terdapat suatu mantra yang secara tidak sengaja Timmy pun membaca mantra tersebut. Pada keesokan paginya, Timmy bersama ibunya pergi ke supermarket. Di dalam supermarket itu, siapa sangka si Timmy ini bertemu dengan teman saat kecilnya dulu. Gadis itu bernama April. Ternyata April bekerja sebagai kasir di supermarket tersebut. Jika dilihat-lihat, tampaknya si Timmy ini terpesona melihat kecantikannya si April. Namun Timmy harus menyimpan perasaannya karena ternyata April sudah mempunyai pacar. Ibunya Timmy pun mengobrol dengan April, membicarakan saat mereka dulu masih bertetanggaan. Saat ibunya dan April sedang mengobrol, di sini si Timmy malah berfantasi melihat si April. Dengan segera, ibunya menyadarkan si Timmy yang tengah asik melamun. Karena merasa malu, Timmy pun akhirnya berjalan keluar supermarket. Di luar, dirinya pun melihat Brian, yaitu pacarnya April, bersama dengan teman-temannya. Saat Timmy masuk ke dalam mobil, tanpa sengaja ia mengenai mobilnya Brian hingga membuatnya lecet. Tentu hal ini membuat Brian marah dan bersama teman-temannya itu mereka mengelilingi si Timmy. Di sini mereka melemparkan kata-kata penghinaan kepada Timmy, namun tepat saat Brian akan menyerang Timmy, beruntunglah ibunya Timmy datang dan berusaha menyelamatkan anaknya itu. Ibunya Timmy tak segan untuk memanggil polisi karena sudah melakukan penyerangan terhadap anaknya. Lalu mereka pun pergi meninggalkan para bocah pengganggu itu. Di dalam rumah, usut punya usut ternyata bocah pengganggu sebelumnya itu merupakan murid satu sekolah dengan Timmy. Ibunya Timmy menyarankan agar bocah itu dilaporkan ke pihak kepala sekolah. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Timmy karena Timmy menganggap bahwa ibunya selalu ikut campur dengan urusannya. Perdebatan antara ibunya pun berlangsung sampai di ruangan Timmy. Timmy terus-terusan marah hingga mengeluarkan kata-kata kotor dan secara langsung ibunya menampar Timmy. Namun bagaimanapun ibunya Timmy merasa bersalah dan langsung meminta maaf. Di saat itu juga bel rumah berbunyi, kemudian Timmy membukakan pintu untuk teman ibunya. Lalu ibunya Timmy memberikan uang dan menyuruhnya untuk membelikan bahan makanan. Sebelum pergi, Timmy mendengar percakapan ibunya bersama temannya itu yang membicarakan keluh kesah mengurus si Timmy yang baru saja tumbuh remaja. Ibunya harus banting tulang untuk menghidupi keluarga kecilnya ini, yang dimana sekarang ibunya Timmy merupakan single parents. Lalu ibunya Timmy masuk ke mobil dan setelahnya dirinya pun menangis. Scene berikutnya, Timmy berjalan menuju supermarket yang dimana April bekerja di sana. Mereka ngobrol santuy saat Timmy akan membayar belanjaan. Di situ juga terdapat laba-laba yang membuat April merasa ketakutan. Timmy membawa laba-laba itu keluar dan berniat untuk membuangnya. Namun saat di luar, lagi-lagi para bocah pengganggu sudah ada di sana. Brian dan teman-temannya kemudian merebut barang belanjaan Timmy. Lalu secara tidak tega mereka menuangkan susu ke kepalanya Timmy. Dan setelah itu mereka mentertawakan aksi perundungan ini. Di sini Timmy berhalusinasi bahwa dia mampu mengalahkan Brian dan teman-temannya. Namun pada kenyataan, si Timmy yang malah dipukuli oleh bocah-bocah itu. Setelah mendapatkan pukulan demi pukulan, Timmy yang babak belur, dirinya tertatih-tatih segera pulang menuju rumahnya. Lalu saat di tengah perjalanan, Timmy menemukan sebuah labu yang bersinar. Dipikir ini adalah sebuah keajaiban, tanpa basa-basi dirinya pun membawa pulang labu tersebut. Timmy menaruh labu itu di atas meja dan langsung mengukir labunya untuk dijadikan hiasan Halloween. Di sini Timmy berbicara pada dirinya sendiri bahwa dia sangat lelah karena dianggap lemah oleh orang-orang sekitar, termasuk para bocah pembuli yang selalu mengganggunya. Timmy berjanji dirinya akan membalaskan dendam ke bocah-bocah itu hingga membuat mereka tewas di tangannya. Secara tidak sadar, ketika Timmy sedang bergumam, setetes darah dari hidungnya keluar dan jatuh tepat ke dalam labu yang telah diukirnya. Seketika suara bel rumah berbunyi. Timmy membukakan pintu yang ternyata ada anak yang memakai kostum Halloween dan mengatakan trick or treat. Sambil memuji kostum mereka, Timmy pun memberinya beberapa bungkus permen jagung. Setelahnya Timmy menonton televisi sambil mengompres luka pada wajahnya. Tiba-tiba bel rumah kembali berbunyi.
Tentunya lebih banyak lagi anak-anak yang datang ke rumah Timmy menggunakan kostum Halloween. Ya, kenapa banyak anak-anak berdatangan dan memakai kostum menyeramkan? Karena di malam ini bertepatan dengan malam Halloween. Saat dirinya memberikan permen kepada mereka, lampu di dalam rumah Timmy seketika mati. Kemudian Timmy berusaha mengeceknya dan betapa kagetnya ketika dia melihat labu yang diukir sebelumnya kini mengeluarkan cahaya. Lalu saat Timmy menoleh ke arah sudut ruangan, tiba-tiba muncul sosok mengerikan yang membuat Timmy ketakutan. Namun jika dilihat-lihat secara seksama, ternyata sosok ini mirip dengan sosok yang ada di buku mantra pada scene sebelumnya. Ya, sosok ini ialah Trickster. Trickster memberitahu bahwa Timmy telah membuat suatu permintaan dan saatnya sekarang untuk memainkan permainan itu. Timmy awalnya sempat tidak percaya dengan kejadian yang menimpanya ini. Dia beranggapan bahwa ini hanya halusinasi saja. Namun faktanya kejadian ini adalah nyata. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Trickster. Dia juga menawarkan Timmy akan membantu untuk membalaskan dendam kepada para bocah pengganggu itu. Karena jiwa psikopatnya di sini mulai muncul, ya jelas Timmy memanfaatkan penawaran dari Trickster itu. Lalu scene berpindah memperlihatkan Brian bersama dengan teman-temannya sedang menjemput April sehabis menutup supermarketnya. Tiba-tiba muncullah Timmy yang langsung saja mengolok-olok Brian dan juga memecahkan kaca mobil milik Brian. Tidak terima dengan perlakuan Timmy seperti itu, mereka pun bersama-sama mengejar Timmy untuk menangkapnya. Hingga suatu ketika mereka kelelahan dan tidak berhasil menangkap Timmy. Lagi-lagi di sini pun Timmy muncul dan kembali meledek mereka. Hal ini jelas membuat mereka semakin marah. Mereka pun kembali mengejar Timmy hingga sampai Timmy menjebak mereka di dalam rumahnya. Di dalam rumah Timmy terlihat ada dekorasi Halloween di mana-mana dan juga tulisan di dinding. April mencoba mengajak teman-temannya untuk mengakhiri pengejaran si Timmy. Namun mereka tidak menggubris dan tetap melanjutkan pengejaran ini. Mereka pun akhirnya berpencar. Brian dan April menuju ke lantai atas. Di sini April kembali memberitahu Brian untuk menyudahi tindakan ini. Namun Brian bersikeras dia tidak akan mengakhiri pengejaran sebelum dia berhasil menemukan Timmy dan membunuhnya. Di sisi lain, ibunya Timmy yang merupakan seorang perawat, dirinya tengah sibuk bekerja pada shift malam. Dirinya teringat Timmy yang berada di rumah sendirian dan mencoba untuk menelpon anaknya itu. Namun teleponnya ini tidak ada jawaban sama sekali dari sang anak. Kembali lagi ke dalam rumah, terlihat Timmy sedang bersama Trickster. Trickster memberitahu Timmy bahwa sudah saatnya untuk memberi pelajaran para bocah-bocah itu. Lalu scene memperlihatkan dua teman Brian memasuki sebuah ruangan secara terpisah untuk mencari Timmy. Namun secara mengejutkan bocah gendut mendapati dirinya sudah berada di tengah hutan. Sedangkan yang satunya lagi, dia mendapati dirinya berada di suatu ruangan yang terdapat beberapa balon dan suatu lukisan aneh dengan senyum yang lebar. Di sisi lain, Brian menemukan barang-barang aneh dari si Timmy yang disimpan di dalam garasi. Kembali lagi ke bocah gendut yang diteleportasi ke tengah hutan. Dia melihat suatu tempat yang begitu menyeramkan. Dan tiba-tiba, sedangkan di sisi lain, ibunya Timmy yang terus berusaha menelpon Timmy, kini telepon itu berhasil diangkat oleh Timmy. Sangat begitu jelas bahwa kasih sayang sang ibu kepada anaknya sangatlah nyata. Ibunya Timmy mengkhawatirkan keberadaan Timmy dan dia pun mengingatkan anaknya untuk tidak membuat prank pada malam Halloween seperti pada awal film. Scene pun berpindah. Setelah itu kita akan memperlihatkan Timmy yang sedang menggambar sketsa dari bocah pengganggu. Di sini Trickster memberitahu Timmy bahwa permainan ini diatur sesuai dengan permintaan Timmy, yaitu untuk membalaskan dendam ke para bocah-bocah itu. Kembali lagi ke dalam hutan, bocah gendut itu melihat ada sebuah meja beserta lilin dan kue di atasnya. Tanpa basa-basi dia pun duduk, kemudian mulai memakan kue yang dihidangkan tersebut. Namun dia merasakan sesuatu yang aneh yang membuat bocah itu melihat ke arah sebuah pohon. Lalu ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan kue yang dimakan sebelumnya kini dipenuhi dengan begitu banyak cacing. Bocah itu yang merasa jijik tentunya dia langsung memuntahkan apa yang baru saja dimakannya. Dan tiba-tiba
Usahanya untuk kabur melarikan diri, dia pun harus tersandung dan membuatnya terjatuh. Dan disinilah ajal menjemputnya. Kemudian, di dalam ruangan yang dipenuhi boneka badut, bocah gondong melihat di hadapannya ada sebuah pertunjukan dari boneka-boneka yang bergerak. Di sini juga mulai terdengar suara musik, ya semacam pertunjukan-pertunjukan pada umumnya. Namun ketika musik itu berhenti, para boneka itu memotong tali dan mulai melangkah maju sambil membawa pisau. Bocah gondong itu pun ketakutan, dan dia mulai berteriak memanggil Timmy untuk menghentikan aksi pertunjukan ini. Dan benar saja, para boneka itu pun seketika berhenti melakukan aksinya. Namun ketika bocah gondong itu akan pergi dari ruangan ini, dirinya pun terjatuh dan tiba-tiba lalu scene berpindah di dalam garasi. Terlihat Brian sedang mengamati barang-barang milik Timmy. Brian mengatakan kepada April bahwa Timmy sangatlah aneh. April terus menyuruhnya untuk menghentikan aksi ini. Namun tetap, si Brian tidak menghiraukan dan merusak barang-barang milik Timmy. Di saat itu juga muncullah sosok menyeramkan yang menghampiri mereka. April berhasil melarikan diri dari ruangan ini, namun tidak untuk Brian. Dirinya terjebak di dalam ruangan yang penuh dengan ilusi. Lalu muncullah seorang wanita cantik yang terus berusaha menggodai Brian, hingga saat wanita itu membelai Brian dan tiba-tiba di sisi lain, Trickster mengatakan bahwa dirinya bangga kepada Timmy karena telah melakukan aksi balas dendam ke para bocah itu. Namun Trickster mengingatkan bahwa semua ini belum selesai karena masih ada satu lagi, ialah wanita yang disukai Timmy, yaitu si April. April yang ketakutan, dia terus mencari cara untuk bisa melarikan diri dari tempat mengerikan ini. Dia mencoba membuka pintu depan, namun usahanya sia-sia. Dia tidak mampu dan hanya bisa menangisi kejadian yang menimpanya tersebut. Sampai akhirnya dia bersembunyi di dalam lemari dan berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Namun secara tiba-tiba, lemari itu ada yang menggedornya dan saat dibuka, itu adalah Timmy yang dengan panik, dia segera mengajak April untuk keluar dari rumahnya. April bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Namun ketika Timmy akan menjelaskan, tiba-tiba muncul sosok Trickster di hadapan mereka. Di sini Trickster mengatakan bahwa ia sangat kecewa kepada Timmy karena mencoba untuk menyelamatkan April dan merusak semua rencana awal. Di saat itu juga bel rumah berdering dan langsung saja mereka berteriak sekeras mungkin dan berharap ada yang menolongnya. Namun sayang, dua bocah yang berada di balik pintu mereka sama sekali tidak mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Timmy marah kepada Trickster dan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berniat untuk membunuh siapapun. Timmy hanya ingin menakut-nakutinya saja. Di sini Trickster mengingatkan kembali bahwa si Timmy membuat suatu permintaan untuk menakut-nakuti para bocah pengganggu sampai mereka mati, dan sekarang harus menyelesaikan permainan tersebut. Di saat itu juga Timmy teringat dengan buku mantra yang disimpan di dalam loteng yang terdapat gambar si Trickster di dalamnya. Seketika Timmy sadar dan mempunyai ide yang dimana ketika dia meminta suatu permintaan kepada buku itu, maka tidak menutup kemungkinan buku itu terdapat mantra yang bisa juga untuk menghentikan permainan ini. Dengan segera Timmy bersama April menuju loteng untuk mengambil buku mantra tersebut. Akan tetapi saat Timmy berusaha mengambil buku itu, Trickster berusaha menghalanginya dan dia berubah menjadi monster mengerikan yang berukuran besar. Timmy dan April berhasil masuk ke dalam loteng dan segera Timmy membaca buku untuk memahami cara menghentikan permainan dari Trickster. Di sini mereka menemukan cara untuk menghentikan permainan tersebut, yaitu dengan cara mematikan api lilin yang menyala di dalam labu. Namun tiba-tiba April terperosok masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di sana April melihat ada sebuah laba-laba raksasa yang mulai mengejarnya. Dengan sekuat tenaga, April berusaha melarikan diri dan berteriak meminta tolong.
Hingga suatu ketika Timmy berhasil menemukan April dan langsung menolongnya. Di sini Timmy mengatakan bahwa mereka harus turun ke lantai bawah untuk mengakhiri teror dari si trickster. Mereka dengan sangat hati-hati berjalan untuk mencari labu yang dimaksud. Akan tetapi si Timmy harus terlempar ke sebuah dinding, dan di saat monster itu akan menyerang April, Timmy berusaha mengalihkan untuk menyelamatkan April. April pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dan bersembunyi di ruangan lain. Di tempat Timmy, seketika monster itu berubah menjadi sosok ayahnya Timmy. Di sini Timmy sadar bahwa ini merupakan sebuah trik yang dilakukan oleh trickster untuk memainkan emosinya Timmy. Kemudian dia bertanya kepada Timmy dan meminta labu yang sedang dipegangnya. Tapi Timmy malah melemparkan labu itu hingga membuat lilin yang ada di dalamnya mati. Dan seketika sosok ayah Timmy menjadi butiran debu dan menghilang begitu saja. Setelahnya Timmy pergi ke kamar dan memberitahu April bahwa semuanya kini sudah berakhir. Namun ketika Timmy akan mengajak pergi April dari ruangan ini, dan tiba-tiba April harus tewas karena kaca jendela yang menusuknya. Usut punya usut, ternyata ada satu labu yang lilinnya belum dipadamkan oleh Timmy, yang dimana hal ini membuat teror dari trickster belum berakhir. Namun secara tiba-tiba Timmy baru saja terbangun di atas sofa sambil menonton televisi. Hal ini sama persis dengan scene sebelum kejadian teror mengerikan. Timmy beranggapan bahwa semua ini memang hanya mimpinya saja. Saat itu juga ibunya Timmy telah pulang dari tempat bekerja. Ibunya Timmy menyapanya, namun secara tiba-tiba dia berteriak histeris. Timmy mencoba untuk menghampirinya dan ternyata dengan rasa panik dan kebingungan, Timmy berusaha menjelaskan bahwa dia tidak melakukan hal ini. Namun di saat itu juga secara tidak sadar, Timmy memegang pisau yang berlumuran darah. Timmy terus mendekat, ibunya pun merasa ketakutan. Dan tiba-tiba dirinya pun harus tewas ditikam oleh anak kesayangannya itu. Di adegan selanjutnya, kita akan diperlihatkan seorang dokter bersama dengan suster baru di rumah sakit jiwa. Dokter itu menjelaskan kepada Kelly semua aturan di dalam rumah sakit ini, dan juga mengingatkan Kelly para pasien berbahaya yang beresiko tinggi. Kelly tidak boleh lengah sedikit pun karena di saat ini dia akan berjaga pada shift malam. Dokter itu juga memperkenalkan salah satu pasien yang ternyata itu adalah Timmy yang sudah tumbuh dewasa. Dokter itu menjelaskan kepada Kelly bahwa Timmy salah satu pasien berbahaya karena saat berusia 15 tahun dia sudah membunuh 5 orang termasuk ibu kandungnya sendiri. Nah, jadi kenapa si Timmy dirawat di rumah sakit jiwa? Karena si Timmy ini dinyatakan memiliki gangguan kejiwaan. Timmy beralasan dia tidak melakukan pembunuhan dan malah menyalahkan monster yang membunuhnya. Dan Timmy juga tidak dihukum mati karena pada saat itu dia masih berumur 15 tahun atau masih anak-anak, yang dimana hukum tidak berlaku untuk pelaku di bawah umur, menurut dokter tersebut. Setelah itu Kelly pun mulai bekerja pada shift malam. Belum lama dia berjaga, tiba-tiba datanglah dokter lain yang meminta tolong untuk mencarikan berkas dari salah satu pasien yang telah tewas. Scene memperlihatkan Timmy yang menggambar sketsa wajah dari suster Kelly. Di sini dia pun mengingat masa lalunya saat dirinya masih kecil. Kembali lagi ke suster Kelly, yang dimana dia sedang mencari berkas yang diperintahkan dokter sebelumnya. Namun secara tidak sengaja Kelly melihat berkas dari Timmy. Dengan rasa penasaran, dia pun membawa berkas itu ke meja kerjanya. Saat Kelly sedang membaca-baca berkas dari Timmy, kemudian telepon berdering. Saat mengangkatnya, di dalam telepon itu ada seorang gadis yang histeris ketakutan. Gadis itu meminta dirinya untuk berbicara dengan Timmy karena dia ingin menanyakan cara memberhentikan permainan teror, yang dimana keluarga gadis itu telah dibunuh dan dirinya sekarang terancam akan dibunuh juga. Kelly bertanya siapakah orang yang membunuhnya. Gadis itu pun menjawab bahwa orang yang mengancamnya adalah trickster. Hal ini berbarengan dengan Kelly yang secara tidak sengaja memegang selembar kertas yang bergambar trickster. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian dengan film ini?
Cukup menegangkan dan mengerikan bukan? Ya, gimana kalian suka nggak dengan genre film horor tapi masih ada unsur psikopatnya? Jika kalian suka, tidak ada salahnya untuk klik like, komen, dan subscribe. Oke, Warung Santuy pamit. Dan jangan lupa untuk tetap santuy.